Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perbincangan kita. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Excel untuk menguji hipotesis. Nah, pada hal ini kita mencoba yang pertama adalah dengan uji tidak berpasangan. Jadi one way sampel hipotesis. Jadi dia tidak deskriptif hipotesisnya berapakah misalkan ya. Coba buka kembali materi tentang hipotesis. Misalkan berapakah produksi tambak udang dengan sistem intensif, berapakah produksinya. Nah, secara normal misalkan produksinya 1 hektar itu dia 300 secara normal misalkan 3.850.000 ton, 3,850 ton atau 3.850 kg. Nah, untuk itu dilakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 15 tambak dengan produksinya sekian, dari distribusi dari 15 tambak itu. Nah, dari distribusi 15 tambak ini kita dari distribusi 15 tambak ini kita melihat untuk distribusi normalnya, untuk produksi normalnya misalkan saja tadi ya 3.850 ton atau 3,85 ton. Dari sebaran 15 sampel kita dapatkan angkanya variasi terendah dari 2,7 ton sampai yang tertinggi 4,5. Nah, kalau kita melakukan uji hipotesis secara one way sampel yang kemudian tidak berpasangan, hanya deskripsi, maka kita melakukan secara manual. Meskipun dengan pendekatan Excel kita lakukan secara manual. Jadi kita bikin tabelnya dulu ya. Kita bikin tabel, kita kasih nama t-test one sample. Kita bikin tabel seperti ini ya. Ada ringkasannya. Ini ringkasan hasil yang akan diperoleh nanti ya. Ringkasan. Terus ada count, ada min, kolom count, kolom min, kolom standar deviasi, kolom standar error, kolom min difference, kolom T ya, T hitungnya, dan kolom DF, degree of freedom. Ini kita bikin di atasnya ini alpha 0,05. Jadi pada taraf signifikansi 0,05 atau signifikansi 5% ya. Taraf signifikansi 5%. Kita hitung. Nah, kita mulai ngisi yang pertama. Untuk count ini kita punya sampel ya. Count itu sampel kita punya 15, kita isi 15. Min ini berarti apa?
rata-rata ya. Nah, rata-rata kita cari dengan average ya. Average sama dengan klik aja, klik sama dengan average. Kita blok ini, kita ketik di di Excel sama dengan average, buka kurung, mulai dari sampel pertama sampai yang terakhir kita blok semuanya, tutup kurung, di enter ya. Kita enter, kita ketemu standar deviasinya ini. Nah, standar error ini adalah kita dapatkan dari nilai dari standar deviasi ya, nilai dari standar deviasi dibagi dengan akar daripada sampel, ya, nilai dari standar deviasi yang sudah kita dapat, kita bagi dengan akar daripada sampel. Nah, nilai deviasi masuk sama dengan nilai dari deviasi sama dengan ini ya. Kita bagi dengan, saya buka kurung dulu, kita bagi dengan akar daripada counter, akar daripada sampel. Berarti akar itu dalam dalam Excel itu SQRT. Nah, SQRT kita ketikkan SQRT, klik klik 15, SQRT daripada 15. Nah, itu standar deviasinya. Nah, untuk mencari mean difference kita bikin juga yang tabel yang di bawah. Tabel yang di bawah kita bikin juga, mulai daripada P value, T critical, lower, upper, significant. Nah, significant di bawahnya kolomnya adalah P value, T critical, lower, upper, significant ya. Nah, ini kita isi one tail sama two tail. Nah, ini ini keliru, 3850. Nah, ini kenapa kok 3850? 3850 ini produksi normal ya, produksi normal, standar normalnya. Misalkan standar normalnya 850 dari sampelnya kita ini, apakah kita melihat dia lebih apakah dia lebih tinggi daripada standar normal itu, kita lihat ya. Kita ingin menguji sampel sebanyak 15 itu dengan produksi standar 3,850 ton. Jadi itu 380 ini produksi normal yang standar normal untuk 1 hektar misalkan. Ini kita nilai mean difference-nya ini kita dapatkan dari nilai daripada min hasil perhitungan dikurangi dengan nilai normal, produksi normal ya, produksi normal. Jadi 3713 dikurangi 3850, kita ketemu minus ini. Jadi mean difference-nya minus 137. Nah, T hitung ini kita dapatkan dari mean,
kita dapatkan dari min ini kita kurangi dengan 3850 ini, kemudian dibagi dengan standar error. Ataukah bisa juga kita pakai dengan ini dibagi dengan ini. Ya, nilainya sama karena ini nilainya sudah kita dapatkan T. Nah, jadi ini sama dengan bagi dengan standar deviasi. Jadi mean difference dibagi dengan standar deviasi. DF ini apa? DF degree of freedom, derajat bebas ya, nggak degree of freedom. Ini didapatkan dari sampel, jumlah sampel dikurangi 1. Jadi sampel kita 15, berarti ini ini kan D6. Nah, D6 ini kita kurangi dengan 1. D6 dikurangi dengan 1. Jadi 14. Nah, sekarang kita melihat yang tabel yang di bawah di tes ini. Nah, ada P value, T critical, lower, upper, significant. Ada one tail dan two tail. Nah, untuk one tail ini kita dapatkan dari T distribusi ya. T distribusi kita ketik saja T distribusi, T distribusi daripada kemudian I6 itu apa? T ya, nilai T ya, nilai T ini nilai T di T distribusi, nilai T kita bagi nilai T ditambah dengan DF dengan one tail. Jadi nanti muncul pilihan, ulangi, T distribusi, T distribusi, ini ABS ya, T distribusi ABS, ABS buka kurung I6, terus kita tambah dengan J6 ya, T6. Jadi distribusi T distribusi ABS kita buka kurung I6 tutup kurung titik koma J6 titik koma 1. 1 ini menandakan one tail. Nah, 1 ini menandakan one tail. Nah, kita enter nilainya ini. Kalau ini pun sama, yang two tail pun sama, tapi di belakangnya kita ganti dengan two tail 2. Nah, nanti pilihannya gini, sama dengan T dis ABS I6 titik koma J6 titik koma. Ini kan pilihan, dia akan muncul one tail distribution atau two tail distribution. Nah, kalau di posisi one tail kita ketikkan jadi one tail, jadi belakangnya akan muncul angka 1. Di belakangnya akan muncul angka 1 ya. Nah, itu kita tutup kurung. Begitupun sebaliknya kalau T distribusi ABS buka kurung I6 tutup kurung titik koma J6 titik koma. Kan muncul pilihan 1 atau 2. Karena ini kita melihat untuk two tail,
maka ini kita klik 2. Tadi yang sebelum ini T1 ya, apa 1 kita ketikkan, tailsnya 2. Nah, jadi akan muncul seperti itu. Nah, dari sini kita sudah dapat p value sama baik itu one tail maupun two tail. Nah, pada T critical ini T hitung ya, T tabel ini untuk one tail ini kita dapatkan dari apa, selang kepercayaannya 5% ya, 5% berarti 0,5 probability-nya, selang kepercayaannya 0,05 titik koma df, degree of freedom itu 14, df-nya 14. Jadi kita masukkan nilainya, karena di sini sudah ada, jadi kita tinggal sorot ini aja, G4 titik koma J6. Jadi nanti tergantung ini posisinya angka G4 atau J6 ini tergantung penempatan kita di mana. Nah, nilainya yang kita taruh. Jadi G4 dan J6. Jadi 0,05 titik koma 14. Kalau bingung untuk G4 atau J J6, nah, tinggal kita ketik aja itu. Nah, dapat nilai T tabelnya sekian, 2,145. Nah, begitupun pada two tail berarti karena dia dua maka kepangkatannya tetap T-inf G4 dikalikan 2, kan 2 arah kan, two tail. Nah, dikalikan 2 titik koma tetap df-nya 14. Nah, nilainya sekian. Nah, karena kita melihat apakah hipotesis dari melihat produksi yang ada, dia melewati lebih besar dari hipotesis awal bahwasanya di angka 3,85 ton ataupun tidak, maka ada batas penerimaan, batas bawah serta batas atas. Batas bawah kita dapatkan dari min ya, nilai min kita kurangi dengan nilai standar deviasi. Nilai min ini dikurangi dengan standar deviasi dikalikan dengan standar error. Ya, ulangi, untuk batas bawah kita dapatkan dari nilai min dikurangi standar deviasi dikalikan dengan standar error. Nah, ini kita dapat 3.452. Nah, batas atas pun begitu. Batas atas berarti tadi kalau dikurangi maka batas atasnya adalah ditambah. Oh, mohon maaf, tadi bukan standar deviasi ya, tapi apa namanya, T tabel yang two tail ya, T tabel yang two tail. Jadi kita lihat 3175 dikurangi 176 dikalikan dengan standar error. Begitupun pada batas atas pun mengalami hal yang sama. Jadi min ditambah dengan T tabel untuk dua arah dikalikan dengan standar error. Nah, ini kita ketemunya 3.974. Kemudian sekarang kita lihat pada signifikansinya. Nah, untuk pada signifikasi kita mengadakan pendekatan dengan rumus if. Rumus if ini untuk menentukan, biasanya kita
tinggal kita menentukan apakah dia signifikan ataupun tidak signifikan. Jadi kita ketikkan saja if sama dengan if pada nilai nilai ini ya, nilai daripada p value untuk one tail satu arah, jika dia lebih kecil daripada standar error, nilai ini kalau lebih kecil dari standar error maka dia signifikan. Kalau dia lebih besar daripada standar error maka dia non signifikan. Nah, jadi menggunakan pendekatan rumus if. Jadi jika nilai p value dari one tail lebih kecil daripada nilai daripada standar error, maka dia signifikan. Kalau kebalikannya dia lebih besar daripada standar error, maka dia non signifikan. Nah, kita enter, dia signifikan. Begitupun pada two tail, pada dua arah, uji dua arahnya, jika nilai p value daripada uji dua arah ini lebih kecil daripada standar error, maka dia signifikan. Kalau dia lebih besar maka dia non signifikan. Kalau dia lebih kecil dia signifikan, kalau dia lebih besar maka dia non signifikan. Nah, dari kedua ini uji signifikansinya kedua-duanya signifikan. Nah, kita lihat yang pertama adalah pada signifikansi daripada karena kita ini menguji pada satu arah, one sample, maka nilai signifikansi yang muncul di sini, nilai signifikansi daripada nilai signifikansi daripada, kita lihat daripada batas dulu ya, batas bawah di sini kita dapatkan nilai hasil perhitungan adalah 3,45 ton. Berarti dia menerima H1. Bahwasanya produksi daripada sampel, tidak melebihi dari produksi normal, daripada produksi normal, yaitu 3850. Adalah produksinya. Jadi melihat produksi, apakah produksi daripada sampel melebihi daripada produksi normal.
tidak melebihi daripada produksi normal. Berarti kita menerima H1, hipotesis H1. Nah, begitupun sebaliknya pada batas atas ini kita mendapatkan nilai 3.974 atau 3,97 ton. Nah, 3,97 ton ini nilainya ternyata dia di atas daripada produksi normal, jadi hipotesis yang menyatakan bahwasanya tinggi produksi daripada sampel melebihi, berarti ini keliru ya. Kita tolak H0. Jadi ini tolakan ya. Kita dari hasil perhitungan ternyata produksi sampel itu melebihi, untuk batas atasnya dia melebihi daripada produksi normal. Dari 3,974 dia lebih besar daripada 3.850. Jadi kita menolak H0, bahwasanya produksi sebentar ya, produksi sampel melebihi produksi sampel melebihi daripada produksi normal. Berarti dia terbukti melebihi, berarti kita tolak H0. Sedangkan yang pertama tadi ini produksi sampel ini kita terima H0 ya, keliru ini, kita terima H0. Nah, batas bawahnya kita terima, tapi batas atasnya kita tolak. Batas bawahnya kita terima, batas atasnya kita tolak. Jadi berarti secara umum untuk kita melihat dari batas bawah dan batas atas itu ada satu yang diterima, satu yang ditolak. Tolak H0 berarti ini sama dengan terima H1. Nah, sedangkan pada signifikannya, signifikan daripada one tail ini ya, yang C berapa ini ya, yang I13 ini ya, I13 ini di sini kita dapat melihat bahwasanya ada perbedaan antara rata-rata sampel ya, mean sampel dengan mean spesifik, yaitu kemudian yang ini ya, dengan mean spesifik ya, ini mean spesifik ini mean
min rata-rata sampel dengan rata-rata spesifik, oleh dimana p value-nya ini lebih kecil daripada alfa 0,05. Nah, kita hitung daripada 0,05, dia lebih kecil daripada itu. Nah, ini juga dibuktikan dari min spesifik 3,85 ini, dia berada di luar daripada lower upper, ya. Nilai dia berada pada nilai upper, dia berada pada antara nilai lower dan nilai upper. Jadi secara nilai lower dia diterima, secara upper dia ditolak. Nah, berdasarkan ini maka kita mengambil daripada sisi atasnya, maka signifikansinya adalah kita menerima H1. Kita menerima H1. Jadi kita melihat batasnya. Jadi itu pengujian dengan one sampel, tidak pengujian dengan one sampel satu arah. Jadi kita mengerjakannya secara manual. Jadi kita bikin ini dulu tadi ya, bikin ini dan juga bikin ininya. Tinggal kita masukkan nilainya. 15 dimasukkan, min, standar, kita ngitung rata-ratanya pakai average, standar deviasi, ya, standar deviasi, ST deviasinya kita masukkan semua. Ini di dalam STDF ini akan muncul beberapa pilihan. Ada, misalkan ini ya tadi ya, sama dengan STDV. Nah, ini kan kita ambil pakai S karena ini sampel ya. Kalau P ini populasi, kalau S ini sampel. Nah, daripada sampel, A ini average. Nah, jadi kita pakai yang STDVS ya, yang standar deviasi daripada sampel ya. Jadi kita STDVS ini kita pakai STDVS yang sampel. Nah, ini standar error. Nah, kita dapatkan dari nilai ini dengan di akar ini. Jadi semuanya itu kita masukkan ke sana. Jadi itu tadi secara batas bawah ya, dari kesimpulannya secara batas bawah itu kita menerima H0 karena secara sama, maaf ya, ini dua-duanya sama menerima H1. Nah, artian gini, bahasanya dia tidak melebihi daripada sampel. Nah, batas bawah ini menandakan bahwasanya min sampel itu tidak melebihi kita melihat bahwasanya min sampel itu dia melebihi ya dia melebihi daripada
Jadi batas bawah yang menunjukkan bahwasanya min sampel itu tidak melebihi daripada produksi standar. Jadi produksi sampel itu tidak melebihi daripada produksi sampel. Berarti benar kita terima. Nah, perbandingannya kan cuma ini. Dia H1 diterima kalau batas bawahnya kurang dari ini, batas atasnya di atas daripada ini, ya, atau ini ya, atau ini. Nah, jadi batas bawah H1 diterima apabila nilai batas bawahnya lebih kecil daripada nilai standar, nilai normal, ataukah batas atasnya lebih besar daripada batas standar normal. Jadi pada pada contoh ini secara batas bawah kita terima H1 karena nilainya ini lebih kecil daripada normal. Batas bawah juga dia lebih besar daripada batas normal. Jadi secara itu, kalau secara grafik dia di di sebelah sini sama sebelah sini dari grafik yang ada. Kalau kita lihat bikin secara grafik jadi antara dua-duanya. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, dari hasil uji one sample ini, uji deskriptif ini, dari hipotesis daripada ini dia normal, produksi normal dengan produksi sampel. Ternyata secara hasil pengujian uji T dengan satu sampel menunjukkan bahwasanya secara batas bawah menunjukkan secara keseluruhan untuk one tail itu kita menerima H1. Kita menerima H1 berarti dia produksinya sampel lebih tinggi daripada produksi normal. Dan itu juga dapat dibuktikan dengan pada two tail, pada dua arah, ternyata batas bawah dan batas akhir sama-sama keduanya menerima H1, di mana H1-nya untuk batas bawah itu dia di bawah daripada sampel, produksi sampel, sedangkan pada batas atas dia lebih atas daripada sampel. Nah, H1 diterima kalau dia lebih kecil daripada produksi normal, dan juga dia lebih besar daripada produksi normal. Jadi itu yang dapat disimpulkan dari ini. Itu secara dua arah, secara one test ya, one sample. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk analisis lanjutan. Jadi untuk analisis lanjutan di file Excel kita bisa melihat di sana kalau di rumah kalau ada yang menggunakan Excel Microsoft ya, Office 97 atau Office 2000 atau Office XP ataupun Office 2003, maka kita harus memunculkan fitur data analisis. Nah, fitur data analisis dengan mencentang pilihan add-ins untuk toolpack, analisis toolpack sama analisis toolpack VBA. Ya, jadi itu. Kalau teman-teman menggunakan Excel 2007, Excel 2010 maupun Excel yang terbaru sekarang 2016, 2020, maka itu memunculkan data. Kalau sudah punya fitur data analisis, langsung bisa
kita melakukan proses analisisnya. Kalau belum ada, maka kita munculkan dulu fitur ini. Cara memunculkan dengan Office button, Excel option, manage Excel add-ins, go, dan kita centang Analysis Toolpack maupun Analysis Toolpack VBA. Kemudian kita oke. Jadi secara keseluruhan kita harus memunculkan ini. Jadi ini saya contohkan ini, saya menggunakan Excel Office 2000. Saya menggunakan Office 2010. Saya menggunakan Office 2010. Jadi ini kan kalau saya klik data, maka sudah ada muncul pilihan data analisis ya, ada fitur data analisis untuk proses mengolah. Nah, kalau belum ada, maka kita cari lewat sini ya, file, file option. Nah, dilihat ya, file option, kita klik option, kemudian add-in ya, add-ins, kemudian ini ya, add-ins, kemudian Excel manage Excel add-ins ya, yang bawah ini, yang ini kita klik go. Nah, ini kan saya kan sudah dicentang. Kalau masih belum ada itu biasanya dia hilang begini. Jadi kita centang dua ini ya, add-ins Toolpack sama Toolpack VBA, kita klik OK. Nah, baru bisa muncul kayak begini data analisis. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisis kemudian hipotesis uji berdampingan, uji berpasangan ya, uji berpasangan ini kita ingin melihat bobot ikan. Nah, bobot ikan berdasarkan pada tebar, bobot ikan berdasarkan pada tebar. Kita ingin melihat bobot ikan berdasarkan pada tebar. Nah, ini bobot pada tebar bobot awalnya, setelah 1 bulan ini bobot akhirnya, misalkan ya, bobot akhirnya ini. Saya ya contohnya itu aja lah. Nah, ini kalau kita mau menganalisis ini, maka tinggal kita mengklik saja ya. Misalkan ini data analisis yang ini ya, t-test pirate to sample for means, yang ini kita klik OK. Nah, kita masukkan data rank pertama, data bobot akhirnya, kita masukkan rank pertama OK. Rank kedua, rank kedua itu kita masukkan yang bobot awal ya, bobot awal. Nah ya, ini rank kedua ya. Kemudian ini biasanya belum dicentang. Nah, saya ini dulu. Nah, hasilnya di sini saya hilangkan dulu. Ya, hasilnya ini saya hilangkan dulu. Begitupun yang ini saya hilangkan dulu. Nah, ulang ya. Saya ini ulang. Jadi kita klik data analisis to pair dengan t-test ya, t-test dengan 2 sampel rata-rata, kita klik OK. Nah, ini kita masukkan data, ini saya hilangkan dulu, ini juga saya hilangkan dulu, ini pun sama. Nah, data analisis, nah ini begitupun ini kita blok. Nah.
hipotesis. Oke. Nah, kalau biasanya muncul ini dia belum ada. Ini pun sama, belum ada. Dia ini juga kosong. Nah, ini biasanya dia begini. Nah, dia biasanya tampilan awalnya begini. Jadi tinggal kita isi aja ring 1 bobot akhir, kita masukkan. Oke. Kemudian bobot awal. Oke. Nah, ini hypothesis of mean difference kita kosongkan, terus kita centang label, diterima dalam taraf signifikan 0,05. Kita klik OK. Nah, kita tarik untuk melihat secara keseluruhan bobot akhir ini bobot awal. Nah, yang kita lihat adalah di P statistiknya, hasil hitungnya, T hitung kita dengan kemudian T critical to tail. Karena kita ini dua arah kan, antara bobot akhir dengan bobot awal. Bobot akhir dengan bobot awal. Dari pengaruh, ada pengaruh yang kemudian dimunculkan. Nah, ini. Nah, berarti dia T hitungnya dia lebih besar. Nah, syarat daripada kita menguji ini, adalah bahasanya data ini dia harus kemudian terdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah kedua kelompok data ini harus saling berhubungan, harus kemudian mempengaruhi berpasangan. Data yang digunakan kita juga kemudian secara numerik. Jadi dari data ini dia berhubungan karena antara bobot awal dengan bobot akhir, bobot akhir. Jadi ini jadi kita menerima H1 yaitu penggunaan pada tebar yang berbeda. Nah, penggunaan data awal ya, penggunaan pada tebar yang berbeda itu ternyata memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan daripada bobot ikan misalkan dari hasil ini. Nah, ini kita ganti nama jadi hasil uji T berpasangan. Nah, kita ganti hasilnya. Itu untuk uji T berpasangan. Jadi kita dari ini kita tinggal menjelaskan itu saja. Berarti menerima T hitung lebih besar daripada T tabel. Tapi sama dengan menerima H1. Menerima H1 berarti kita menerima H1. Ataukah kita juga bisa bikin begini, mau pakai if juga bisa. If jangan pakai if. Jadi itu kita melihat ini saja sudah mengetahui
ternyata T hitung lebih apa namanya, lebih tinggi. T hitung nilainya lebih tinggi daripada T tabel, dari T tabel untuk yang 2 arah. Jadi dia menerima H1. Begitupun pada misalkan itu pada tak sama ya. uji berdampingan, uji 2 arah dengan dengan berpasangan. Nah, sedangkan berikutnya adalah kita ingin melihat uji bukan ini. Ini uji berpasangan. Nah, berikutnya kita ingin melihat uji yang kemudian tidak berpasangan. Uji yang kemudian tidak berpasangan. Untuk uji tidak berpasangan, kita dapat melihat dari secara distribusinya kita bisa melihat pertama secara manual kita bisa melihat dulu rasanya, kita melihat variasinya, kita bisa melihat variasinya. Jadi variasi ini tinggal kita klik variasi populasi ya, populasi daripada sebentar sama dengan variasi sampel terus variasi sampel ya, keliru tadi, variasi sampel. Kita dapatkan variasinya seperti ini. Nah, F hitung ini kita dapatkan dari variasi tertinggi dikurangi variasi terendah. Jadi dibagi variasi tertinggi dibagi variasi terendah. Jadi ini F hitung ini kita dapatkan dari variasi tertinggi dibagi dengan variasi terendah. Nah, kita ketemu ini. Kita ketemu dalam, sedangkan F tabelnya adalah kita dapatkan dari ya Finf ya, kita ketik aja Finf degree DF nya lagi, selang kepercayaannya 5%, berarti 0,05 titik koma. DF1 tambah intensif ini ada DF1 itu N-1 ya. DF itu degree freedom itu N-1, jadi 15 dikurangi 1 14. Ini pun sama, degree yang kedua tambah semi intensif juga sama, jadi 14,14. Nah, kita dapatnya nilainya ini otomatis 2,48. Nah, dari ini kita bisa melihat bahasanya F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Secara umum kita melihat seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat hipotesanya. Jadi tadi apa, tidak berpasangan ya, tidak berpasangan kita pakai yang ini, t-test to sample something equal variance. Jadi dia tidak berpasangan. Ini saya hilangkan dulu, labelnya saya hilangkan dulu. Oke. Nah, dia akan muncul begini awalnya ketika kita milih tadi t-test to sample assuming equal variance. Nah, akan muncul seperti ini, tinggal kita blok, masukkan nilai seperti ini. Oke.
rank 2 pun sama, kita masukkan nilai seperti ini. Oke. Nah, hypothesis of mean difference kita lepas, kosongkan. Nah, ini new worksheet ini kan dia akan muncul pada sheet, pada halaman lembaran berikutnya. Nah, ini bisa kita kasih nama, ataukah mau dikosongin boleh, mau kasih nama nanti boleh, ataukah langsung. Nah, ini saya kasih nama hasil uji T tak berpasangan. Tak berpasangan. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini langsung ya, hasil uji T tak berpasangan. Nah, jadi ini hasilnya. Ups, keliru ya, keliru. Saya hapus lagi dulu. Ulang. Data analisis. Ya, tak berpasangan. Nah, nilai ini saya tambah intensif. Oke. Nilai yang kedua ini tambah semi intensif. Nah, judulnya juga dimasukkan ya, di blok jadi satu. Oke. Nah, dia akan muncul. Nah, ini ini sama. Sama. Kita menerima T hitung lebih besar daripada T tabel. Berarti kita menerima, maka menerima H1. Nah, kita melihat uji berpasangan. Kita menerima H1. Jadi itu secara kemudian tidak berpasangan. Jadi kita hanya membandingkan saja. Jadi produksi pada tambak intensif dengan produksi pada tambak semi intensif. Jadi tidak ada hubungan keduanya, tapi membandingkan produksinya saja. Jadi dia tidak berpasangan. Kalau berpasangan dia ini ada hubungan. Nah, ada hubungan karena kita mau melihat perkembangan tumbuh, perkembangan berat awal sekian ketika dipelihara dengan pada tebar yang berbeda. Jadi satu kolam misalkan ada 50 ekor, kolam kedua ada 75 ekor, kolam ketiga ada 4.000 ekor. Nah, selama dalam waktu 1 bulan, nah itu dia tumbuhnya berapa? Nah, ini datanya. Jadi ada hubungan. Yang kalau tadi ya uji contoh yang sama, contoh berpasangan ya, contoh berpasangan, berpasang. Nah, ini contoh tak pasang. Nah, ini dia menghasilkan ini. Jadi dia untuk uji berpasangan untuk T2 sampel dengan 2 arah dengan berpasangan ini ada hubungan di antara keduanya, sedangkan untuk tak berpasangan itu dia hanya membandingkan saja. Bagusan yang mana, yang melihat produksi itu bagusan yang pakai tambak semi intensif atau tambak intensif. Jadi kita hanya membandingkan saja. Jadi itu yang baik pendekatan Excel untuk uji hipotesis ya, uji hipotesis
baik itu hipotesis kemudian satu arah, hipotesis satu arah yang dihitung secara manual, karena secara pendekatan data analisis ini tidak ada pilihan yang one way, t-test one way, tidak ada ya. T-test one way. Ini kita tidak mencoba untuk Z sampel, karena Z sampel ini dia populasi, dia harus sampelnya harus di atas 30. Sampelnya harus di atas 30. Nah, ini sama nanti bisa teman-teman bisa melakukan itu kalau misalkan kita menguji untuk kalau misalkan sampelnya di atas 30, misalkan 50 sampel, ini bisa kita lakukan dengan ini. Jadi itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi Excel untuk menguji hipotesis, baik itu dengan one sampel, terus kemudian dengan dua sampel ini, baik itu sampel yang dua sampel dengan secara berpasangan maupun atau yang ada hubungannya secara berhubungan, maupun kemudian sampel yang kemudian tidak berhubungan ataupun tidak berpasangan. Jadi itu secara umum materi yang bisa saya sampaikan. Contoh soal nanti saya upload, teman-teman mengerjakan di rumah, dikumpulkan nanti di tanggal 2 atau 3 Januari. Jadi semuanya baik itu nanti pada jadi gabungan contoh soalnya teman-teman latihan untuk nilai tugas. Tapi kalau latihan di rumah tetap dilatih habis materi, habis teman-teman lihat video ini bisa langsung mencobanya, karena ujian keluar, karena kita ujian kan di Desember ini, 2 mingguan lagi kalau nggak salah ya. Jadi kita dilatih sendiri itu prosesnya, mulai dari korelasi ya, koefisien berganda sampai regresi berganda, regresi linear, regresi sederhana, regresi berganda, sama aplikasi ini ya, aplikasi Excel. Minggu depan kita mencoba untuk itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.